Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri sejenak. Kita akan memulai dengan berdoa. Satu hati kami berdoa Tuhan di hadapan-Mu. Bersyukur, berterima kasih buat apapun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Kami buka hati kami Tuhan. Untuk menaikkan ucapan syukur. Mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang mendatangkan keuntungan bagi kami. Sebab kami mengalami Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari silakan duduk saudara. Tetap menikmati hadirat Tuhan. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati Kau tahu, Kau mengasihiku. Percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku mujizat nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami relung hati Kau tahu, Kau mengasihiku.
Engkau. Hati-hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami membutuhkan Roh-Mu menyala dalam hidup kami, supaya kiranya setiap kami punya satu semangat, satu tujuan yang akan kami jalani. Biarkan pada Day of Fire ini Tuhan, setiap hati kami yang dingin, Tuhan selimuti dengan Roh-Mu yang menyala. Setiap kami yang hatinya terluka, biar Tuhan balut dengan kasih-Mu, supaya kiranya setiap kami di tempat hati kami ada rumah-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Yang sakit biar Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya masalah dan berat Tuhan berikan kelegaan. Yang hari ini bertemu jangan buntu, Tuhan buka jalan. Dan Tuhan berkehendak dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan, izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu dan umat-Mu merendahkan diri dan mengecilkan diri. Namun nama Tuhan yang akan kami tinggikan dan muliakan untuk selama-lamanya. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Saudara-saudara yang terkasih di tempat ini atau dimanapun saudara berada. Hari ini kita sedang dalam Day of Fire. Di mana seperti para murid di zaman dulu mereka berkumpul supaya Roh itu dicurahkan dan kehidupan mereka bisa menyala-nyala. Tentunya waktu mereka menanti Roh Kudus itu datang, mereka menantinya di bait Allah. Berarti seseorang dalam hidupnya itu harus tahu di mana ia berada, di mana kakinya berpijak, di mana dia menempatkan diri. Saudara pergi ke pantai, tidak mungkin saudara pakai jaket yang tebal. Saudara pergi ke gunung yang dingin, saudara tidak mungkin memakai baju yang terlalu tipis. Saudara mungkin hari ini pergi ke pesta, tidak mungkin saudara pakai baju untuk tidur. Berarti hari ini, di mana kita berada, kita harus tahu tempat kita. Tempat kita di mana? Engkau dan saya bertempat di hadapan Tuhan bahwa kita adalah hamba. Amin. Kalau kita adalah hamba, berarti Tuhan itu adalah Tuhan kita. Berarti kita jangan mau diperhamba oleh masalah kita. Kita jangan mau diperhamba oleh ketakutan kita. Kita jangan mau diperhamba oleh kekhawatiran dan kegelisahan kita. Namun hari ini, izinkanlah Tuhan Yesus Kristus, Dia Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan bagi hidupmu dan hidupku. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Matius 14 ayat yang 24 sampai ke 27. Matius 14 ayat yang ke-24 sampai ke 27. Saya akan bacakan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perahu para murid ini ditempat di tengah-tengah gelombang angin sakal. Sama terkadang dalam kehidupan ini, ada saat di mana angin itu sangat teduh, sangat tenang mungkin. Namun tiba-tiba angin sakal bisa datang, badai datang tiba-tiba, kepanikan dan kegelisahan. Namun ingat,
Badai itu bukan Tuhanmu, namun Tuhanmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terus ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Di tengah-tengah badai Yesus berjalan di atas air. Berarti di tempat kita berada, kita harus membuka jalan, membuka hati kita supaya Yesus itu bisa berjalan. Jangan hari ini engkau menutup hatimu dengan kepintaranmu, dengan pengalamanmu, dengan kehebatanmu, dengan gosipmu, dengan asumsimu, dengan opinimu, dengan segala macam suara dari luar sana yang belum kita tahu kebenarannya. Namun buka hatimu dengan firman Allah. Biar Tuhan yang akan berjalan masuk di dalam hatimu dan hatiku. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak karena takut. Ayat 27 yang akan menjadi judul daripada pembawaan firman pada hari ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Subtema pada firman malam hari ini adalah tenanglah, aku ini, jangan takut. Poin yang pertama, tenang. Apa itu tenang sih saudara? Tenang itu bukan bicara keadaan di luar pada saat itu. Namun ketika Yesus memerintahkan tenanglah, aku ini jangan takut. Dia memberikan perintah, memberikan firman supaya reaksi para murid pada saat itu mengeluarkan satu sikap, yaitu tenang. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Ketika masalah di luar sana terjadi, banyak gelombang terjadi, utang piutang, masalah ekonomi, masalah keluarga, tuntutan keluarga, tuntutan bos, tuntutan pemimpin dan semuanya. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, mungkin kita bisa gelisah dan takut. Namun firman Tuhan kata apa? Reaksi kita itu tenang. Tenang itu berbicara reaksi kita yang keluar dari kekuatan yang benar-benar ada di dalam diri kita. Namun tenang bukan cuma berbicara merespon apa yang di luar. Ketika kita dalam masalah, ada suara yang datang dalam pikiranmu, membuat kamu gelisah. Ketika kamu dalam masalah, ada suara dalam pikiranmu, kamu mau tidur, kamu tidak bisa tidur dan istirahat. Ketika kamu dalam keadaan sehat, ada suara dalam pikiranmu dan dalam hatimu membuat engkau lemah, engkau sakit. Disitulah peran tenang itu ada. Amin. Makanya tenang itu adalah perintah Tuhan. Supaya ada satu sikap dari kekuatan dalam Allah, kekuatan Allah dalam diri kita, supaya bisa meresponi hal yang di luar dan hal daging di dalam hidup kita. Di manakah sumber ketenangan itu? Mazmur 62 ayat yang kedua. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Berarti sumber ketenangan itu saudara bukan berada daripada kepintaran kita. Sumber ketenangan itu bukan berbicara dari pengalaman kita. Namun sumber ketenangan itu hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Suatu hari saudara, kami ada buat camp saudara di Bandung. Bootcamp anak-anak muda saudara pada saat itu. Dan pada malam hari situasi itu sangat dingin. Terus dibuatlah satu acara yaitu api unggun. Waktu di tengah-tengah api unggun itu saya belajar beberapa hal. Waktu kita mendekat, kita merasa hangat. Waktu kita menjauh, cuma jarak mungkin mundur 1 meter atau 2 meter, tiba-tiba bisa terasa dingin dan suhunya berubah drastis. Hari ini pun sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti waktu kamu mendekat kepada Tuhan, ternyata rohmu itu menyala.
Waktu rohmu menyala, ketenangan itu pasti datang membawahi hidupmu. Dan sikap itu keluar karena kekuatan Allah dalam hidupmu membuat engkau tenang. Menyikapi masalahmu, menyikapi masa lalumu, menyikapi gangguan di sekitarmu, menyikapi pencobaan yang akan datang, bahkan menyikapi masa depanmu dan masa depanku. Amin. Kenapa kita harus tenang? Sumber ketenangan adalah Allah. Waktu kita mendekat pada api itu, ternyata badan kita hangat. Kita menjauh sedikit, mulailah tidak tenang. Waktu kita mendekat lagi, terjadilah ketenangan. Saudara mungkin punya perasaan. Dulu, waktu saya punya kegelisahan, saudara, saya kasih sharing. Sebelum bawa firman itu seperti gelisah, takut. Kadang-kadang berpikir, bisa nggak dapat rema ini? Bisa nggak membawa jemaat ini supaya ketemu firman? Bisa ketemu Tuhan nggak? Namun pada saat itu yang terjadi, saya cuma ambil satu sikap. Saya harus tenang, saya harus berdoa, izinkan Tuhan bekerja, bukan kekuatan saya. Setelah saya selesai membawa firman, saya pulang. Tidak terasa kekuatan itu muncul sendiri. Berarti hari ini ketika kita belajar mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Allah maka Ia akan mendekat kepadamu. Di situ kita akan rasakan kekuatan daripada Allah akan memenuhi kita. Terus, pas saudara punya pertanyaan, fungsi tenang apa? Dengan tenang kita bisa apa? 1 Petrus 4 ayat 7. Ini indah sekali saudara. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ternyata fungsi daripada tenang, perintah daripada Tuhan, salah satu reaksi respon kita terhadap apa yang di luar maupun apa yang dalam pikiran kita, itu membuat kita bisa berdoa. Pernah nggak Bapak Ibu membayangkan kamu sudah jadi Kristen, kamu sudah melayani mungkin, namun ketika engkau berdoa sangat sulit karena terlalu banyak pikiran, karena terlalu banyak gangguan. Mau doa dikit tiba-tiba muncul WA, karena engkau tidak pernah mengambil ketenangan di bawah kaki Tuhan. Pada waktu kamu tenang, di situ kamu bisa berdoa. Waktu kamu bisa berdoa, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti banyak yang mendekat pada kita. Mungkin solusi mau mendekat, masalah mau mendekat, deadline mau mendekat, kewajiban harus mendekat, tanggung jawab harus mendekat. Namun saya bisa melangkah, karena di dalam doa ada kekuatan Allah. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Namun kita bisa berdoa sebagai orang benar, tentunya harus ada ketenangan. Amin. Yakobus 1 ayat 8. Pemicu apa sih? Tadi kan kita lihat sumber ketenangan adalah Tuhan. Dengan tenang kita bisa berdoa. Dengan berdoa kita bisa menikmati kuasa Allah. Terus pasti saudara berpikir hari ini, pemicu apa sih yang membuat kita ini gak bisa tenang? Ya, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Wah, ini luar biasa saudara. Waktu saya renungkan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya kasih contoh duniawi. Orang kalau selingkuh pasti gak tenang. Betul ya? Pasti gak tenang. Pulang rumah, tiba-tiba disembunyiin segala macam. Pasti gak tenang. WA-nya mungkin mau diperiksa istri, diperiksa suami, takut sembunyiin semua. Karena gak tenang. Karena hatinya mendua. Orang kalau mencuri juga pasti gak tenang. Bosnya datang, pura-pura rapi, bersih-bersih semua. Namun hatinya gak tenang. Karena dia mendua hati. Itu contoh yang ekstrim. Namun hari ini kita tidak sadar bahwa kita pun sering mendua hati. Itu yang membuat engkau dan saya tidak tenang.
Mendua hati bicara apa? Ketika engkau mencondongkan hatimu pada Tuhan, di situ engkau dekat pada Tuhan, di situ ada ketenangan di dalam hidupmu. Amin. Namun jika hari ini ada uang, engkau condongkan pada uang. Ada masalah, engkau condongkan pada masalah. Ada kekecewaan, engkau condongkan pada kekecewaan. Di situ engkau tidak akan pernah bisa tenang. Ada satu permainan yang luar biasa. Di mana permainan itu, saudara, di atas tebing kita harus berjalan di satu tali, saudara. Ya. Terus kalau tali kita berjalan, kita cuma bisa memegang. Saya melihat waktu di outbound ini, banyak orang yang berjalan itu bisa melewati karena dia fokus tenang dan dia berjalan fokus pada tujuan. Hatinya itu condong pada tujuan. Namun ada satu teman saya baru mau berjalan, apalagi orang Manado kan, takut sekali kita. Contoh, saudara. Ada lagi, mama, di mana mama? Enggak tahu, saudara. Padahal mamanya nggak ada di situ, saudara. Padahal dia lihat, papa, opa, di mana? Padahal di tengah situ, nggak mungkin opanya mau ke sana juga, saudara. Kenapa? Karena waktu dia mau melewati tali tersebut, fokus condong hatinya bukan pada tujuan. Namun fokus condong hatinya pada ketinggian, pada ketakutan, pada tali yang putus, padahal ada pengamannya semua. Hari ini mengapa hati kita tidak tenang? Karena kita terbiasa mendua hati. Kadang dapat firman, dapat satu rema, kita sungguh-sungguh. Namun ketika dapat masalah, hati kita condong pada masalah. Bagaimana kita bisa menstabilkan ketenangan yang Tuhan berikan? Condongkan hatimu kepada Tuhan. Fokuskan pikiranmu dan tujuan hidupmu kepada Tuhan. Ada satu kisah juga, saudara. Ya, itu di Korea Utara. Dia melarikan diri, perempuan. Sampai di tujuan Korea Selatan itu perjalanan 1,5 tahun. 1,5 tahun ini banyak yang dia alami. Dipukul, dihina, tidak makan, kelaparan, kehausan, kehujanan dan semuanya. Namun dia bisa sampai pada tujuan karena hatinya itu dia condongkan, saya mau sampai pada tujuan saya. Begitu juga hari ini. Saya yakin dan percaya. Ketika hati kita condongkan kepada Tuhan, maka setiap hari di tengah-tengah gelombang problema hidup, kita akan tetap menyala karena kita bisa melihat pengharapan bersama Yesus. Amin. Yang kedua, tenanglah, aku ini jangan takut. Kata aku ini berbicara tentang pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Poin yang kedua, Yesuslah Tuhan. Pernyataan ini supaya para murid sadar bahwa aku ini yang memegang kuasa. Gravitasi bilang mungkin gak bisa berjalan di atas air. Namun aku memegang hukum alam tersebut. Di tengah-tengah badai mungkin ada iklim dan musimnya, baru badai itu berhenti, sebuah angin sakal. Namun aku memegang hukum merubah sesuatu yang bencana menjadi sesuatu yang tenang dan redup. Karena Yesuslah Tuhan. Berarti hari ini, saudara, ketika kita bisa memahami ketenangan tersebut, kita pun harus belajar bahwa kita ini harus benar-benar mengakui Yesuslah Tuhan, saudara. Kembali pada ajaran Yesus. Kalau kita tidak mengakui Yesuslah Tuhan, kita mengakui hari ini, saudara, cuma nama pendeta, nama gereja dan sebagainya. Kita lupa inti daripada kekristenan adalah Yesus Kristus. Amin. Kita buka firman Tuhan. Keluaran 14 ayat 14.
Karena pernyataan ini dikatakan Yesus, aku ini. Bahwa dia menyatakan bahwa dialah Tuhan yang berkuasa atas hukum semua di dunia ini. Bahwa dia Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Ketika hari ini kita mengakui Yesuslah Tuhan, berarti pada saat itu juga dia akan turun tangan untuk setiap apapun yang kita alami. Amin. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel yang mau dibawa keluar daripada Mesir dengan di tengah-tengah ketakutan mereka. Berarti hari ini saudara, jadilah orang-orang Kristen yang benar-benar mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Jangan ada Allah lain dalam hatimu dan hatiku. Condongkan hatimu kepada Tuhan. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah jalan. Yesuslah kebenaran. Yesuslah kehidupan. Ada satu cerita analogi yang indah. Ketika kita meminta, ya, kita bisa minta pada setan kekayaan. Bisa nggak? Bisa. Namun ada korban nyawa. Betul ya? Namun hari ini kamu bisa minta apa sama setan? Bisa minta umur panjang. Mungkin dia juga bisa kasih. Mungkin dia bisa kasih. Namun ada korban kehidupan yang lain. Keluargamu atau yang lain-lain. Kamu minta pada setan apa? Jabatan. Dia bisa kasih? Bisa. Kamu minta sama setan uang? Bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya, semua yang kita minta pada setan, kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan bisa berikan nggak? Bisa juga. Namun rugi. Kenapa saya bilang rugi? Karena Yesuslah Tuhan. Hari ini meminta kepada Tuhan satu permintaan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, namun cuma bisa diberikan oleh Tuhan. Maka engkau tidak akan rugi. Amin. Jangan meminta permintaan yang terlalu kecil, yang sederhana, yang engkau minta pada Tuhan, padahal Tuhan juga pasti memberikan tersebut. Bahkan setan pun mungkin memberikan terlalu kecil. Namun mintalah apa yang dunia tidak bisa berikan, namun hanya Tuhan yang bisa berikan. Apakah itu? Keselamatan, kebenaran, damai sejahtera. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Saya minta pada Tuhan damai sejahtera, maka engkau tidak akan rugi. Dunia tidak bisa memberikan keselamatan. Saya minta pada Tuhan yang memberikan keselamatan, engkau tidak akan rugi. Dunia tidak bisa memberikan kebenaran. Saya minta kepada Tuhan yang memberikan kebenaran, engkau tidak akan rugi. Kalau engkau cuma meminta jabatan, kekayaan, uang, satu kerugian terlalu kecil. Bukankah kalau kita meminta kebenaran, keselamatan dan damai sejahtera, kita mencari kerajaan Allah, sisanya itu gak usah diminta, akan ditambahkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Ratapan 3 ayat yang ke-57. Berarti hari ini kalau Yesuslah Tuhan, ya, He is the Lord, saudara. Berarti dia dalam hidup kita, dalam hati kita, dia tidak boleh lagi menjadi tamu. Tamu berarti yang menjadi Tuhan adalah pekerjaan kita, adalah kesibukan kita, bahkan mungkin yang menjadi kesibukan kita, rutinitas kita menjadi Tuhan kita, karena dia cuma menjadi tamu. Namun jika dialah Yesus, engkau akui dia sebagai Tuhan dalam hidupmu, berarti setiap kehidupan dalam hidup kita adalah tamu. Karena dia yang memerintah, dia yang punya rumah ini, dia yang punya hati ini. Ketika ada masalah datang, masalah cuma tamu. Tuhan yang punya rumah. Masalah boleh berkunjung,
namun dia harus keluar. Namun yang punya rumah hanya membiarkan yang tinggal dalam rumahnya hanya keluarga pemilik rumah. Rumahmu adalah milik Tuhan. Hatimu adalah milik Tuhan. Berarti di dalam rumahmu isinya apa? Damai sejahtera, sukacita, roh yang menyala-nyala. Namun ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran bisa ada. Namun mereka hanya tamu yang bertamu sebentar. Namun mereka tidak layak untuk tinggal. Mintalah kepada Tuhan apa yang dunia tidak bisa diberikan. Disitulah maka engkau akan bisa menikmati Tuhan secara luar biasa. Poin yang pertama, tenang. Yang kedua, Yesuslah Tuhan. Yang ketiga, jangan takut. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Alasan yang pertama, saya akan berikan saudara hari ini 3 alasan sampai 4 alasan supaya jangan takut. Ratapan 3 ayat 57 berkata, engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Alasan yang pertama, kenapa kita gak usah takut? Tuhan dekat. Amin. Kalau Tuhan dekat, tidak usah takut. Alasan yang kedua, Mazmur 23 ayat 4. Kita lihat beberapa alasan saja. Langsung daripada firman Allah ya saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang pertama, alasan tidak usah takut. Tuhan dekat. Yang kedua, Tuhan menyertai. Kadang orang bisa dekat dengan kita. Waktu kita mungkin ngantri satu restoran baru, orangnya mepet ke kita. Betul kan? Dekat. Namun waktu kita dapat table atau dia dapat table, dia pun mungkin gak ikut dengan kita karena dia orang asing. Namun Tuhan itu berbeda. Kenapa kita tidak usah takut? Ternyata dia bukan cuma dekat, namun dia juga menyertai engkau dan saya. Dia Allah Immanuel. Menyertai berarti bersama kita. Amin. Di saat engkau tidur, dia pun menyertaimu. Di saat engkau bangun, dia pun menyertaimu. Kalahkan dan matikan ketakutan itu. Alasan yang ketiga, Wahyu 1 ayat 17. Ini indah sekali saudara. Wahyu 1 ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya, tangan agung Tuhan di atasku lalu berkata, jangan takut, aku yang awal dan yang akhir. Alasan yang ketiga supaya kita gak takut apa? Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang tahu rancangan hidup kita di awal. Dan dia juga yang tahu rancangan hidup kita di akhir. Namun dalam proses kehidupan ini, kita harus mendekat kepada Allah. Supaya kita bisa menikmati penyertaan Tuhan. Dan kita sadar bahwa dialah awal dan dia akhir. Amin. Alasan yang keempat, Wahyu 2 ayat 10. Doa saya bagi para saudara, sudah cukup semua alasan ini untuk membuat kita mematikan ketakutan kita. Cukup alasan ini sebagai orang Kristen untuk kita bilang sama orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam ketakutan kegelisahan, jangan takut. Yang terakhir, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kehidupan. Alasan yang keempat, supaya kita tidak takut. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan.
Yang pertama, alasan pertama, Tuhan dekat. Alasan yang kedua, Tuhan menyertai. Alasan yang ketiga, Tuhan adalah awal dan akhir. Alasan yang keempat, ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita buka firman Tuhan yang terakhir, Matius 31 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama Matius 31 ayat yang ke-24. Yes. Kita baca sama-sama ya. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita baca sekali lagi dengan iman kita. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Terakhir kita baca bersama-sama dengan bagian dalam doa kita. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mari ambil waktu sejenak kita berdoa di hadapan Tuhan. Tenang, Yesuslah Tuhan. Jangan engkau takut, karena Dia dekat denganmu. Dia menyertaimu. Di tengah-tengah problem dan masalah, Dialah awal dan akhir. Dan Dia pun menyediakan mahkota kehidupan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan engkau takut. Namun hari ini condongkan hatimu kepada Tuhan. Ketika engkau mencondongkan hatimu kepada Tuhan, engkau mendekat kepada Allah, di mana api itu akan membakar engkau. Biar rohmu yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Segala kehangatan di dalam jiwamu, mengusir segala ketakutan dan kegelisahan. Karena Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita. Usir setiap tamu ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, problem, masalah. Karena hari ini Tuhan adalah Tuhan di atas hidupmu. Dan di manakah Dia berada, itulah tempat engkau berharap kepadanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Lawat setiap umatmu di tempat ini Tuhan. Lawat setiap umatmu di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menolong mereka. Urabasikiro yamase, Jesus. Urabasikiro, Yesus, Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Biar api itu menyala, tidak ada ketakutan. Tenanglah, Yesuslah Tuhan. Jangan engkau takut. Ambil waktu sejenak, berdoa, sembah Dia. Glory, syukur. Glory, haleluya, haleluya. Jesus, we worship You. Urabasikiro, urabasikiro, yamase. Urabasikiro, yamase. Glory, haleluya, haleluya. Lawat setiap umatmu. Lawat setiap umatmu. Lawat setiap umatmu. Lawat setiap umatmu. Lembutkan hati mereka. Sentuh roh mereka Tuhan. Kau ku rindukan Tuhan. Jesus, we worship You. Urabasikiro yamase. Yesus, Yesus, Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, syukur. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Urabasikiro yamase, Jesus. Glory, haleluya, haleluya. Biar roh itu
Lawat setiap umatmu, lawat setiap umatmu, lawat setiap umatmu. Terima kasih Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Tetaplah dekat dalam hidup kami. Ampuni setiap kami atas dosa kami. Jika ada di antara kami yang meninggalkan kasih yang semula, kami mau kembali pada kasih yang semula. Kami tahu tempat di mana kami harus berada, bahwa kami adalah hamba-Mu Tuhan. Tenang, Yesuslah Tuhan. Jangan engkau takut. Condongkan hatimu kepada Tuhan. Dialah awal dan akhir. Dia akan memberikan mahkota kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Memberkati setiap jemaat dan umat-Mu dimanapun berada, supaya Tuhan menolong mereka dalam setiap apapun yang mereka alami hari ini. Biar roh itu menyala-nyala dalam hidup kami, dan kami akan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Mari engkau dekapkan tanganmu di dada, karena menerima berkat adalah hal yang mudah, namun menjaga hati adalah hal yang sulit. Karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Dan iman kita bukan pada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.